Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Sajadah Saja Ramadan Penuh Berkah Season 2. Pada sore kali ini, Sobat Febi semua, kita kedatangan narasumber, yaitu Ibu Hastin, adalah salah satu dosen Febi UIN Seizu. Ya, Assalamualaikum Ibu Hastin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umi. Ya, bagaimana ini kabar Ibu? Puasanya masih lancar? Alhamdulillah masih lancar ini sampai hari keberapa nih? Udah menjelang lebaran ya, sebentar lagi. Alhamdulillah lancar. Mbak Umi, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk topik kita kali ini itu akan membahas mengenai investasi di pasar modal syariah. Ibu. Oke. Nah, kan belakangan ini ya banyak sekali akun-akun di sosial media seperti TikTok, Instagram gitu ya Bu. Itu banyak sekali yang membahas mengenai investasi. Nah, mereka juga kadang memberitahu bahwa kesuksesan mereka gitu ya di bidang investasi ini. Nah, jadi menurut Ibu Hastin ini bagaimana keuntungan yang didapatkan dari investasi ini seperti itu? Oke, jadi kita sharing sedikit-sedikit ya Sobat Febi sore hari ini. Jadi memang betul Mbak Umi, sosial media gitu ya sekarang memegang peranan penting gitu ya, seolah-olah banyak sekali memang yang mengencarkan literasi terhadap pasar modal. Yang khususnya yang akan kita detailkan saat ini adalah pasar modal syariah, karena kita di bawah naungan Febi gitu ya. Nah, perkembangan ini Mbak, sebelum saya jelaskan ke keuntungan, lebih baik saya jelaskan dulu perkembangannya gimana gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2015, memang tahun 2022 ini gitu ya, data terakhir itu 2021, ternyata memang jumlah investor di pasar modal syariah itu naik mencapai 58% jika dibandingkan 2015. Dan yang menakjubkannya lagi juga ternyata dominasi terbesar adalah di generasi muda. Generasi muda itu memegang sampai dengan hampir separuh dari jumlah investasi di pasar modal gitu. Jadi dominasinya itu adalah di bawah usia 30 tahun dan di rentang usia 30 sampai 40 tahun. Itu menunjukkan peluang yang sangat besar gitu ya, khususnya di pasar modal syariah, karena ketertarikan dari generasi milenial gitu ya, generasi muda sudah meningkat akhir-akhir ini gitu. Mungkin ini juga wajar sih, karena saat ini kan banyak sekali gitu ya fintech di pasar modal gitu ya, yang kemudian begitu mengencarkan gitu kemudahan untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Itu perkembangannya. Kemudian kalau ditanya nih, apa saja sih keuntungan untuk bisa investasi ya di pasar modal, tadi pertanyaannya Mbak Umi. Jadi kan sebenarnya pilihan investasi itu ada banyak sekali gitu ya. Kita bisa investasi sebenarnya, dan investasi itu tidak ada yang salah gitu kan. Mau kita milih di pasar modal, mau kita milih di emas gitu ya, atau logam mulia, mau kita milih di aset tetap kayak tanah gitu ya. Tidak ada yang salah. Tapi kemudian kenapa kok investasi di pasar modal ini layak untuk untuk diperhatikan gitu ya, layak untuk kita teruskan gitu. Pertama adalah investasi di pasar modal itu membutuhkan dana yang tidak banyak. Jadi kalau mindsetnya dulu mungkin kita mikirnya investasi di saham gitu ya, reksadana itu butuh dana yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau ini Bu, kan modalnya kecil gitu ya, itu bisa tahu nggak minimalnya itu berapa? Minimalnya berapa? Oke, jadi kita ketika membuka rekening gitu ya, rekening efek gitu ya, kita sebenarnya cukup 100.000 itu sudah kita bisa membuka, dan kita sudah bisa untuk memulai investasi di pasar modal. Jadi memang pertama itu modalnya kecil. Bayangkan kita beli tanah gitu ya, itu tidak mungkin uang 100.000 bisa gitu kan teman-teman ya, nggak mungkin gitu ya. Ataupun logam mulia bisa menjadi alternatif gitu. Tapi kemudian keuntungan berikutnya selain modal kecil adalah kemudahan untuk bisa dicairkan. Bayangkan ketika kita investasinya adalah di tanah, tidak semudah itu kita butuh duit langsung bisa dicairkan kan? Pasti butuh waktu buat ngejualnya dan segala macam. Tapi kalau di pasar modal syariah itu tidak, itu bisa cepat gitu ya. Ketika kita investasi di pasar modal, kita ibaratnya jual hari ini plus 2 hari kemudian sudah bisa masuk ke rekening kita dana yang kita cairkan tadi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang semakin memudahkan kita, sistem online gitu ya, semakin memudahkan kita. Jadi itu beberapa hal yang menguntungkan gitu ya, ketika
kita berinvestasi di pasar modal gitu. Dan mungkin generasi muda juga kenapa kok bisa tertarik banget gitu ya, karena itu literasi pasar modal buat generasi muda udah semakin mudah untuk dijangkau gitu kan. Buka aja TikTok gitu kan, buka aja Instagram gitu ya, kita cari referensi mengenai pasar modal itu sangat banyak. Buka IG-nya Ngerti Saham gitu ya, ini saya sebutkan salah satu contohnya. Itu kita dapatkan berbagai informasi di situ gitu Mbak Umi. Ya, jadi kalau ini kan kita membahas mengenai lebih ke syariah gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau bedanya ini nanti kalau saham syariah dan yang konvensional itu bagaimana? Oke, jadi instrumen di pasar modal itu kan tidak hanya saham sebenarnya, ada reksadana itu kan dan lain-lain gitu kan. Kemudian kalau yang ditanya lebih ke saham syariah gitu ya, apa yang membedakan antara saham syariah dan saham konvensional? Itu pertama adalah kita lihat dulu, saham syariah itu selalu terdaftar di daftar efek syariah. Kalau di Indonesia itu ada ISI gitu ya, Indeks Saham Syariah Indonesia gitu ya. Kemudian ada juga indeks MES itu salah satunya dan berbagai indeks lain. Jadi kalau mereka terdaftar di situ dia pasti masuk kategori saham syariah. Nah, untuk bisa masuk sebagai saham syariah itu ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Nah, itu apa aja? Nah, oke. Jadi bisa dilihat pertama dari rasio keuangan perusahaan itu, Mbak. Ada pendapatan non halal yang dia, pendapatan non halal itu berarti yang bisa berasal dari bunga gitu ya. Dia tidak boleh lebih dari 10%. Ketika perusahaan itu dia lebih dari 10%, maka secara otomatis dia tidak akan bisa untuk masuk ke perusahaan yang memang dia adalah daftar efek syariah. Itu tidak bisa masuk. Jadi pasti dia akan tereliminasi gitu ya. Jadi tidak hanya lebih ke jumlah utang sama jumlah utang, pendapatan halal ya, pendapatan, betul. tapi produknya yang dijual apa itu berpengaruh? Nah, iya, itu juga pasti sangat berpengaruh. Jadi prinsip operasionalnya dia, apakah produknya kemudian itu halal atau tidak gitu ya. Nah, kalau misal perusahaannya itu adalah perusahaan rokok gitu kan, yang itu kalau rokok mungkin ini ya, perusahaan yang jelas-jelas saja deh, bank gitu kan, yang ada transaksi bunganya di situ gitu ya. Kalau itu bukan bank syariah, secara otomatis dia juga tidak akan masuk ke kategori daftar efek syariah. Jadi dia harus melaksanakan memang secara prinsip operasional dia harus yang berlandaskan dengan syariah. Produknya tidak boleh mengandung unsur haram dan sebagainya. Ya, nah mungkin Sobat Feby ini penasaran ya, gimana sih langkahnya untuk bisa sukses gitu Bu menjadi investor gitu di syariah nih, investor syariah. Oke, sebenarnya kalau ditanya langkah untuk sukses, maka terlebih dahulu kita harus join dulu ke pasar modal, ya kan ya. Berarti terlebih dahulu mungkin akan saya jelaskan bagaimana langkah untuk bisa kita masuk ke pasar modal syariah gitu ya. Jadi buat Sobat Feby yang saat ini belum jadi investor di pasar modal syariah gitu ya, apa nih yang harus Sobat Feby lakukan gitu ya. Pertama adalah pastikan dulu sebelum kita mau masuk ke pasar modal syariah, pastikan kita memilih sekuritasnya dulu, perusahaannya dulu gitu kan. Perusahaan yang efeknya apa, perusahaan efek apa yang nanti kita pilih. Maka kita pilih terlebih dahulu adalah perusahaan efek yang memiliki SOTS, Syariah Online Trading System gitu ya. Jadi ketika perusahaan efeknya itu dia sudah memiliki sistem ini, itu akan memberikan kemudahan bagi investor. Karena ketika kita menggunakan SOTS itu, nanti otomatis perusahaan-perusahaan yang masuk ke situ tuh udah perusahaan-perusahaan yang syariah. Itu satu. Yang kedua, di dalam SOTS itu tidak boleh ada yang namanya transaksi itu harus tunai. Tidak boleh ada yang menggunakan margin. Jadi udah pasti di situ tunai. Jadi kita harus memang udah punya uang di depan gitu ya, nggak boleh hutang. Betul. Kalau di konven itu kan ada istilahnya margin gitu kan. Jadi kalau di SOTS itu tidak bisa. Karena kan margin itu sebenarnya melanggar prinsip syariah gitu kan. Dan yang ketiga, ketika kita menggunakan SOTS tadi, itu pasti kita terhindar dari yang namanya short selling, karena tidak bisa melakukan short selling di situ. Jadi sesuatu yang belum dimiliki oleh kita gitu ya, jadi belum berpindah ke kita, itu tidak bisa dilakukan di situ. Itu pertama. Jadi kita memilih perusahaan yang memang sudah masuk, sudah bisa menggunakan SOTS tadi. Yang kedua adalah pastikan juga kita membuka rekening efek syariah gitu ya. Bagaimana kemudian cara mendaftarnya gitu ya, itu sangat mudah Mbak. Saat ini semuanya sudah bisa online, kita mengirimkan berkas semuanya serba online. Kita pilih aja, setelah tadi kita nemu gitu ya rekening apa yang mau kita pakai gitu ya,
perusahaan efek apa yang mau kita pakai, kita pilih. Kita daftar online saja. Caranya sudah sangat mudah. Kita tinggal siapkan berkas kayak KTP gitu ya, NPWP gitu ya, foto selfie biasanya, maka selesai. Kita sudah bisa mendaftar di situ. Kemudian berikutnya adalah kita setelah mendaftar secara online, otomatis nanti kita akan mendapat konfirmasi bahwa kita sudah terdaftar menjadi investor di situ. Gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan balasan dari email gitu ya, langkah selanjutnya adalah kita bisa untuk mentransfer modal awal. Tapi sebelum mentransfer modal awal ini, pastikan kita sudah mendapatkan email yang berisi nanti ada nomor rekening efeknya berapa, nomor RDN-nya berapa, password-nya apa gitu ya, username-nya apa, untuk nanti kita bisa melakukan di situ gitu, transaksi di situ. Nah, kemudian setelah itu kita menyetorkan modal awal yang mana tadi besarnya adalah minimal 100.000 saja, kita sudah bisa melakukan gitu ya. Dan yang terakhir, setelah kita sudah mendapatkan 100.000 di awal tadi menyetorkan, maka kita sudah bisa membeli apa perusahaan apa yang mau kita beli gitu ya. Di situ udah kita bisa langsung mulai di situ. Jadi itu langkah-langkah awalnya. Jadi 100.000 itu sebenarnya modal awal. Modal awal kita bisa masuk gitu ya sebenarnya. Tapi 100.000 itu pun nanti bisa kita gunakan untuk membeli gitu kan. Nah, ternyata misal kita mau membeli saham tertentu nih. Saham tertentu itu misal kita minimal beli itu kan 1 lot ya saat ini, yaitu 100 lembar gitu. Nah, ternyata harganya itu misal 1 lembar sahamnya itu harganya 500 dikali 100, berarti itu berapa satu lotnya? 50.000. Artinya ketika dengan modal awal 100.000 kita sudah bisa membeli itu. Tapi misal ternyata yang kita tertariknya itu adalah yang lebih mahal gitu ya. Perusahaan-perusahaan tertentu kan ada juga tuh yang udah mahal gitu kan. Misal kita punya modal 100.000, nah kemudian kita mau belinya itu perusahaan BSI misal gitu ya, kodenya itu BRIS gitu ya. Nah, kita harga BRIS saat ini itu sekitar 1.500 dikali 100 maka otomatis 150.000 artinya kita modalnya kurang dong. Ya kan, modal awal. Nah, kalau seperti itu kasusnya maka kita tambahkan gitu. Jadi 100.000 itu hanya modal awal untuk kita bisa dapat rekeningnya gitu. Emang syaratnya itu ya? Ya, betul, minimal segitu gitu. Tapi kemudian kita memang ada yang mau lebih dari itu ya nggak masalah, tinggal kita sesuaikan saja gitu. Berapa kurangnya gitu. Ya, ini kan untuk edukasi kan juga penting kan Bu, bagaimana kita cara bisa memilih saham nanti yang kadang naik turunnya gitu. Nah itu belajarnya itu bagaimana ya Bu? Oke, jadi mungkin ini kaitannya dengan apa yang harus diperhatikan gitu ya, ketika seseorang asal capcuk itu kan kita punya kayak judi gitu kan ya Bu. Betul. Itu memang sering sekali terjadi. Jadi seolah-olah tuh kita hanya melihat saja gitu ya, tapi kita tidak melakukan analisis. Jadi gimana caranya biar kita bisa memilih saham yang tepat gitu ya. Pertama adalah kita jangan sampai kita jangan sampai hanya ikut-ikutan. Jadi kita misal ada satu emiten gitu ya yang lagi semuanya beli gitu ya. Aduh, ini semuanya beli nih gitu kan, saya ikut beli gitu kan. Oh, nanti tiba-tiba dibanting, kita tidak tahu gitu kan. Kemudian atau jangan sampai juga kita tidak melakukan analisis. Jadi pastikan gitu ya, ketika kita mau membeli sesuatu gitu ya, kita analisis fundamentalnya bagaimana perusahaan itu gitu ya, bagaimana keberlanjutannya. Jadi kita bisa cek di laporan keuangannya, kita bisa cek di prospektus perusahaannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita pastikan sebelum membeli saham syariah yang kita pilih, pastikan kita tahu produk apa yang kita beli gitu kan. Know what you buy dan buy what you know gitu kan. Prinsipnya adalah seperti itu. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ikut-ikutan orang, nanti takutnya FOMO jadinya gitu kan. Dan harus menggunakan analisis sendiri. Karena teman-teman perlu digarisbawahi gitu ya. Tanggung jawab untuk investasi itu ada di tangan kita sendiri. Jadi salah satu tips untuk pemula adalah pertama buat teman-teman yang mau memulai investasi di pasar modal gitu ya, khususnya saham, pertama adalah jangan punya mindset untuk pengen cepet kaya. Itu yang salah. Tapi mindsetnya itu adalah kita mau long term investment, jadi investasi jangka panjang. Itu satu. Yang kedua adalah tadi yang kamu mau beli sesuatu itu kamu harus tahu apa yang kamu beli. Nggak boleh ikut-ikutan asal-asalan gitu kan. Karena kalau udah ikut-ikutan asal-asalan ya udah pasti kita nggak akan tahu gitu kan kelanjutannya akan seperti apa.
Kemudian juga apa ya, yang paling penting untuk dimiliki juga ini yang sering keliru juga oleh teman-teman gitu ya. Pengennya tuh serba instan gitu ya. Jadi ya udah saya pengennya cepet dalam waktu sekian, saya pengen cepet balik modal segala macam, nggak bisa. Tadilah balik lagi harus mau untuk sabar dan memang seperti itu gitu. Kalau mau sukses di pasar modal ya harus sabar untuk menunggu. Jadi mindsetnya itu yang harus dirubah terlebih dahulu. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini ya Sobat Feby mengenai investasi di pasar modal syariah. Ya. Jadi Amin. tadi bisa belajar ini ya sedikit demi sedikit supaya bisa menjadi investor yang sukses gitu ya Bu. Jangan mudah kita mengikuti orang lain yang mencari jalan pintas seperti itu. Betul. Ya, jadi jangan lupa ya untuk Sobat Feby semua untuk like, subscribe dan komen channel kita supaya lebih banyak orang yang tahu mengenai informasi mengenai investasi ini dan informasi lainnya tentunya yang di podcast Sajadah kita. Jadi terima kasih Ibu Sama-sama Mbak Umi yang sudah menemani kita sore hari ini. Mungkin kita cukupkan gitu ya Bu, kita pamit. Kita pamit, undur diri dari Sobat Feby semua. Mohon maaf juga atas segala kesalahan saya. Ya, jadi saya sebagai host juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat berbuka semua untuk Sobat Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.